Baik, kali ini kita akan membahas mengenai multimedia ya. Apa sih multimedia? What is multimedia? Multimedia itu adalah gabungan dari teks, gambar, suara, dan animasi. Ini yang di-deliver atau disampaikan dengan menggunakan komputer ataupun cara-cara elektronik lainnya. Misalnya melalui internet. Inilah yang disebut dengan multimedia. Kalau multimedia ini memberikan kontrol kepada user, jadi pengguna atau user itu bisa menentukan elemen apa yang akan dia lihat gitu. Misalnya dia bisa, misalnya ada tombol gitu untuk ngejalanin, ada tombol untuk stop gitu ya. Kalau tombol-tombol ini atau ada tombol navigasi gitu tersedia di dalam multimedia itu, maka ini itu menjadi multimedia interaktif ya. Kemudian kalau interaktif multimedia ini juga dilengkapi dengan link elemen, jadi dia ada elemen-elemen yang saling terhubung ya. Misalnya ada halaman menuju ke mana atau ada jendela menuju ke mana, maka ini disebutnya adalah semua nih, ini disebutnya hypermedia. Jadi interaktif multimedia yang dilengkapi dengan link elemen yang saling tersambung, itu disebut dengan hypermedia. Nah, multimedia project tidak harus interaktif multimedia gitu, untuk dikatakan sebagai sebuah project multimedia. Multimedia yang itu tetap bisa dikatakan multimedia. Contohnya seperti film atau TV. Film di sini maksudnya film yang kita tidak punya kontrol ya. Jadi seperti kalau kita nonton film di bioskop nih. Ini di bioskop ada layarnya, kita nonton di sini. Duduk aja, kita nggak bisa. Di sini tuh tidak tersedia tombol untuk berhenti, untuk fast forward gitu. Nggak bisa di resume tayangannya, kita cuma bisa nonton dan duduk. Ikutin dari awal sampai akhir. Nah, inilah yang disebut dengan multimedia yang linear. Jadi linear itu kalau dia dari awal aja gitu sampai akhir dan user tidak punya kontrol. Sebaliknya, kalau ada navigation control disebutnya non-linear. Jadi user punya. Kapan menggunakan multimedia? Wah, multimedia digunakan di banyak bidang. Di bidang bisnis sudah pasti ya. Ada untuk presentasi, untuk pitching, presentasi, advertising, produk demo produk maksudnya ya, simulasi dan lain-lain. Lalu di sekolah itu ada e-learning, ada virtual lab, ada virtual library, perpustakaan. Lalu di rumah multimedia ada TV, ada games, online games, gitu-gitu.
Di public space itu ada papan iklan tuh yang gede banget ya, papan reklame yang gede banget tuh biasanya di jalan-jalan. Ada juga online store, online tiket gitu ya. Kemudian ada yang disebut dengan virtual reality. Ini tuh kayak bentuk yang lebih advance-nya lah daripada multimedia. Multimedia yang lebih canggih gitu, itu ada virtual reality. Mungkin kalian pernah lihat kayak games yang 3D yang pakai kacamata 3 dimensi gitu ya. Yang rasanya kayak beneran di depan kita atau musuh kita gitu. Itu adalah virtual reality. Lalu bagaimana cara mendeliver multimedia? Nah, sebelum ke situ saya mau menunjukkan dulu ya. Ini ada beberapa contoh multimedia yang teman-teman bisa gunakan ya. Kalau misalnya nanti sudah jadi guru gitu, atau bekerja di bidang pendidikan yang lain. Ini ada situs di Kemdikbud, namanya belajar.kemdikbud.go.id. Memang punyanya Kemdikbud, tapi saya rasa dari Kemenak bisa gunakan juga ya. Ada banyak sekali bahan belajar multimedia yang bisa digunakan. Ini ada sumber belajar, ada yang sifatnya video nih, seperti ini, video-video ya. Ada virtual lab, nah ini misalnya ya. Nah, ini tuh bisa, ya kita bisa pilih senyawanya gitu, terus kita bisa tambahin misalnya sampai sini. Nah ini akan berubah nih lihat, tuh ya, tuh. Bisa kita buang di sini, bisa kita buang di sini. Kalau kita tambahin, nah ini adalah produk-produk animasi yang sudah disediakan oleh Kemdikbud. Jadi teman-teman bisa gunakan ini. Dan ada yang udah ngajar gitu, bisa gunakan ini. Balik lagi tadi ya, bagaimana sih cara mendeliver multimedia? Multimedia itu dia itu membutuhkan, dia itu kalau disimpan dia itu butuh storage yang besar. Kalau kita mau sampaikan lewat internet, dia butuh bandwidth yang juga besar. Jadi bisa melalui CD-ROM, flash drive, atau DVD, bisa juga. Atau bisa juga melalui internet. Kemudian multimedia sebagai educational tools. Multimedia dapat digunakan secara efektif dan efisien dalam aktivitas pembelajaran yang menerapkan beragam metode pembelajaran. Jadi dia bisa untuk pembelajaran yang menggunakan metodenya presentasi, bisa juga untuk yang latihan berulang. Jadi kalau bentuknya video kan bisa diulang-ulang. Demonstrasi maksudnya. Cara memasak, cara memainkan gitar gitu. Problem solving. Menurut Henny dan Molenda, multimedia itu dia itu bisa membuat proses belajar lebih baik dalam meningkatkan daya ingat atau retensi. Jadi dia bagus untuk meningkatkan daya ingat ya. Multimedia juga menyampaikan informasi dan pengetahuan dengan tingkat realisme yang tinggi. Jadi penyampaian pengetahuannya itu dia memiliki tingkat realisme yang tinggi. Karena kan
gambarnya tuh kayak gambar yang emang beneran kayak di dunia nyata. Kalau kita kasih dalam bentuk video kan memang akan seperti dia ada di dunia nyata. Jadi realismenya tinggi dibandingkan kalau kita berikan dalam bentuk teks. Kemudian multimedia juga bisa meningkatkan motivasi karena student tuh cenderung untuk senang ya belajar dengan multimedia itu. Ada rasa penasarannya juga gitu kan, kalau kita kasih dia multimedia yang dia belum pernah lihat, dia pasti akan ada rasa penasaran dan itu bisa meningkatkan motivasi belajarnya. Kita juga bisa kemas multimedianya menjadi multimedia interaktif ya, dia bisa memiliki sifat interaktif seperti misalnya kuis interaktif dengan Kahoot atau dengan quizzes bisa juga. Jadi ada input yang diberikan oleh pengguna atau peserta didik. Multimedia juga memungkinkan pengguna untuk melakukan kendali terhadap proses belajar. Jadi peserta didik memiliki kendali ya. Kalau misalnya yang kita berikan video, peserta didik tuh dia bisa mengulang materinya, dia bisa pause kalau dia agak sebentar nih kayaknya gue agak kurang yakin nih, ntar gue ulang lagi deh gitu. Dia bisa ulang, dia bisa pause, bisa berhentiin dulu, dia bisa ke kamar mandi dulu, nanti bisa dilanjut gitu. Jadi dia punya kendali terhadap pembelajarannya dia itu. Gitu. Dalam menggunakan multimedia untuk pembelajaran tentu tidak cukup hanya dengan multimedianya aja. Kayak yang ini tadi ya. Ini aja kan tentu nggak cukup. Tentu kita harus bikin lesson plan-nya kan. Strategi belajarnya bagaimana, assessment-nya bagaimana. Ini multimedia ini adalah salah satu bahan belajar yang bisa membantu siswa dalam pemahamannya terhadap topik yang sedang kita bahas. Tetapi tidak cukup hanya dengan konten-konten multimedia. Tentu harus dilengkapi dengan lesson plan dan mungkin juga harus dilengkapi dengan bahan belajar yang lain seperti buku teksnya atau modulnya gitu. Biasanya sih nggak cukup kalau cuma multimedia doang ya. Harus ada pelengkapnya juga gitu. Nanti kita akan lihat ya bagaimana sih cara membuat multimedia, cara mendesainnya dan cara melakukan evaluasinya di pertemuan-pertemuan selanjutnya.